Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirajuddin. Saya mahasiswa di Universitas Pelita program studi Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang teknik sipil, yaitu beton dan fungsinya. Disusun oleh Muhammad Sirajuddin, NIM 3621100004. Baik, langsung saja kita mulai. Pengertian beton. Secara umum, beton merupakan suatu bahan komposit atau campuran dan beberapa material yang bahan utamanya terdiri dari campuran antara agregat halus, yaitu semen, kemudian agregat kasar, yaitu pasir dan split, kemudian air dan atau tanpa bahan tambahan lain dengan suatu perbandingan tertentu. Secara umum mungkin teman-teman sudah mengetahui ya beton, apa itu beton, karena beton ini sangat banyak digunakan untuk pembangunan-pembangunan eh, di Indonesia. Kemudian selanjutnya fungsi dan kegunaan beton. Nah, beton ini sangat banyak digunakan dalam mendirikan bangunan yang mana bangunan tersebut bangunan yang tinggi dan besar, karena konstruksi ini dianggap membuat bangunan menjadi lebih kokoh berdiri. Nah, aplikasi beton ini biasanya digunakan untuk gedung-gedung tinggi, apartemen, konstruksi jembatan, pembangunan jalan, rumah, dan bangunan-bangunan lainnya. Kemudian untuk jenis-jenis beton, yang pertama yaitu beton non-pasir. Beton non-pasir adalah beton yang campurannya dari air, semen, dan kerikil. Jadi dalam jenis beton non-pasir ini tidak ada campuran pasir eh, yang digunakan dalam pembuatan beton yang satu ini. Dengan tidak adanya pasir, maka akan terbentuk rongga-rongga di antara kerikil tersebut. Biasanya beton ini banyak digunakan untuk struktur bangunan yang ringan saja, misalkan untuk bata beton, dinding sederhana, dan buis beton. Kemudian yang selanjutnya ada beton ringan. Beton ringan biasanya digunakan eh, dengan tambahan elemen sehingga bisa membentuk gelembung-gelembung udara. Mengingat ini merupakan beton ringan, maka pengaplikasiannya juga hanya pada area-area yang ringan saja seperti pada dinding non-struktur. Kemudian selanjutnya ada beton hampa. Beton hampa tentu saja dilakukan dengan cara menyedot air pengencer adukan pada beton. Biasanya menggunakan alat vakum yang khusus. Bisa dibilang beton ini sangat kuat karena air yang tersisa hanya merupakan air yang sudah bereaksi dengan semen saja. Biasanya beton ini diaplikasikan untuk bangunan-bangunan rumah tinggi. Kemudian yang nomor 4 ada beton serat. Beton serat adalah beton komposit yang terdiri dari beton biasa dan bahan lain yang berupa serat. Serat ini biasanya merupakan serat asbes, serat tumbuh-tumbuhan, atau serat plastik atau polipropilen atau potongan kawat logam. Kemudian ada beton mortar. Beton mortar ini merupakan beton yang umum digunakan dalam konstruksi bangunan. Jenis beton yang satu ini adalah campuran dari air, pasir, dan mortar. Bagian mortar biasanya menggunakan jenis lumpur, kapur, atau semen. Pada beton ini dipasangi anyaman dari tulangan baja atau yang disebut dengan ferrosemen. Biasanya anyaman dipasang di bagian dalam. Kemudian ada beton massa. Beton massa biasanya dibuat dengan sangat banyak sesuai dengan kebutuhan. Biasanya beton massa memiliki dimensi ukuran di atas 60 cm, digunakan untuk pembuatan bendungan, pilar bendungan, dan pondasi bangunan. Kemudian yang selanjutnya ada beton bertulang. Beton bertulang ini dibuat dengan menggunakan campuran tulangan dari baja. Dengan tambahan tulangan ini pada beton ini, maka hal ini akan menambah kekuatan pada beton menjadi lebih kokoh. Untuk beton tulangan biasanya digunakan pada bagian jalan, kolom bangunan, jembatan, plat lantai, bangunan, dan lain sebagainya. Kemudian ada beton pracetak.
Beton pracetak digunakan untuk bidang konstruksi dalam proyek pengerjaan saluran air dan lainnya. Beton ini biasanya dibuat atau dikerjakan di tempat khusus pembuatan beton. Kemudian ada beton siklop. Beton siklop ini sama dengan beton biasa, bedanya digunakan agregat dengan ukuran besar-besar. Ukurannya bisa mencapai 20 cm. Namun proporsi agregat yang lebih besar tidak boleh lebih dari 20%. Kemudian selanjutnya sifat-sifat beton. Sifat beton ini memiliki kekuatan tekan yang sangat tinggi namun memiliki kekuatan tarik yang sangat lemah. Sifat-sifat beton ini dipengaruhi oleh beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama adalah jenis dan kualitas semen. Jadi semakin bagus kualitas semen, maka beton akan semakin kuat. Kemudian yang kedua ada jenis bidang dan permukaan agregat. Kemudian yang ketiga perawatan beton. Yang keempat ada suhu. Kemudian yang terakhir itu umur beton. Jadi semakin lama beton, maka dipastikan beton semakin kuat. Namun itu berlaku tergantung dari kualitas atau material dan cara pengerjaan beton. Kemudian yang selanjutnya standar mutu beton di Indonesia. Jadi di Indonesia ditetapkan dua mutu beton. Yang pertama ada mutu beton K, kemudian yang kedua ada mutu beton FC. Untuk mutu beton K ini merujuk pada aturan Uni Eropa yang sering digunakan di Indonesia. Mutu beton K ini mengacu pada peraturan beton bertulang di Indonesia nomor tahun 1971 nomor 1 sampai 2. Kemudian mutu beton FC ini dengan satuan MPA mengacu pada peraturan baru SNI nomor 3 2847 tahun 2002. Untuk mutu beton K ini biasanya menggunakan satuan kilogram per meter kubik. Kemudian kelebihan dan kekurangan beton. Penggunaan beton pada konstruksi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Contohnya, untuk kelebihan beton itu mudah dibentuk sesuai kebutuhan konstruksi. Jadi, beton ini sangat mudah dibentuk menyesuaikan kebutuhan konstruksi yang ingin kita buat. Namun, kelemahan dari beton ini bentuk yang sudah dibuat itu sulit diubah. Jadi karena bentuknya beton itu sudah solid, jadi untuk dirubah itu sulit ya. Kemudian kelebihan beton ini dapat mampu menahan beban yang berat pada bangunan. Namun kelemahannya itu konstruksinya menjadi lebih berat daripada material yang lainnya. Kemudian kelebihan beton selanjutnya itu perawatannya lebih efisien dalam pemeliharaannya karena membutuhkan biaya yang sangat ringan. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, atau ada kekurangan dalam menyampaikan informasi atau materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran saya sangat nantikan untuk perbaikan di video selanjutnya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.